Jokowi ini masih main presiden-presidenan. Dan dia juga masih terus mendidik rakyat untuk menjadi mental pengemis, untuk bermental pengemis. Coba lihat foto ini. Dia sedang bagi-bagi uang 10 ribuan satu gepok. Saya kira 100 ribu ya, 10 ribu. Dan tiap orang dibagi 2 lembar. Saya kira miris ini kita hidup ini. Coba lihat, saya zoom ya. Tangan-tangan di belakang, kiri, kanan. Boleh jadi ini orang-orang yang bukan kekurangan uang. Tapi karena sudah dididik pemimpinnya untuk bermental pengemis, maka dia akan menengadahkan tangan, meminta. Padahal Islam mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi Jokowi mengajarkan rakyatnya untuk begini terus. Biarkan saya yang bagi-bagi. Kan begitu. Jadi rakyat kita dididik jadi pengemis oleh Pak Jokowi ini. Miris kita melihatnya. Apa yang begini mau terus kita biarkan? Ya harusnya mantan presiden itu dia bukan mendatangi kerumunan bagi-bagi uang 10 ribu, 20 ribu. Dia datangi kampus-kampus. Dia berikan kuliah terbuka. Dia ke negara luar. Bagi pengalaman Anda sebagai presiden 10 tahun kalau merasa sukses. Kan mungkin tidak ada sekalipun momentum Gibran. Kok jadi Gibran? Jokowi ya. Tapi sama saja Gibran dan Jokowi. Baik Jokowi setelah purna tugas maupun Gibran setelah jadi wapres, ada nggak datangi kampus? Yang didatangi itu ya SD, kerumunan di pasar, ya begitu-begitu. Kemudian selanjutnya apa? Ya ini, bagi-bagi uang. Kalau Gibran, bagi-bagi susu. Apa nggak ada yang bisa dilakukan? Ya bantu negeri ini, tingkatkan harkat dan martabatnya dengan profil Anda sebagai seorang mantan presiden, sebagai profil Anda sebagai seorang wakil presiden. Tengadahkan dong, buat kita bangga dong. Datangi ITB, Unpad, UI, IPB, bicara di sana pada para mahasiswa. Nggak ada ini. Mungkin nggak berani, takut ditawur juga. Jadi maksud dari pernyataan, sadarkah sekarang sedang terjadi kalau Jokowi hari ini sedang ditawur rakyatnya sendiri seperti ucapannya Cak Nun? Saya kira iya, saya kira ini sedang terjadi. Reaksi masyarakat di media sosial sudah begitu negatif terhadap Jokowi dan Gibran. Artinya ini sedang ditawur, sedang dikeroyok oleh rakyatnya sendiri. Termasuk yang memilih Jokowi hari ini kecewa. Termasuk yang kemarin memilih Gibran hari ini kecewa lihat perilakunya. Tidak ada kebanggaan yang bisa kita ceritakan pada
bangsa lain, kepada anak cucu kita, tentang seorang pemimpin yang pernah ada di Indonesia yang bernama Joko Widodo. Malu kita mau ceritanya kalau hanya yang begini-begini saja yang dilakukan. Coba kita lihat, kayaknya hari Jumat kemarin ya, emang ada presiden yang berkelakuan begini ya? Seumur hidup gue, ini kata Firman Nurhuda ya, seumur hidup gue nggak lihat presiden berkelakuan begini dah. Maaf ya Pak Jokowi, saya kritik karena tak etis menganggap rakyat itu seorang budak, sedangkan secara hukum itu rakyat lebih tinggi kekuasaannya. Ayolah Pak Jokowi, jadilah negarawan. Coba lihat, dia bagi-bagi uang, yang nerima ya seneng lah, 20.000 disorot kamera dengan angle seperti angle video amatir, kan gayanya begitu, seperti seolah-olah ini organik gitu. Loh, emang nggak boleh presiden bersedekah? Ya boleh dong, tapi nggak gini caranya. Ini tuh nuansa pencitraannya masih terlalu kental. Anda mau cawe-cawe dengan menguatkan kepercayaan terus dari rakyat dengan cara-cara seperti ini kan? Iya, ya begini caranya. Kan malu kita. Anda bisa transfer ke DKM Masjid, biar DKM Masjid yang membagikan. Tapi kan tidak, bukan itu yang dibutuhkan oleh Jokowi. Tapi sorotan kamera, kemudian orang-orang yang menghamba pada Jokowi. Maka saya kira pantas beberapa lukisan yang ditampilkan oleh Pak Yos ya, yang menggambarkan sosok seorang Jokowi yang senang dijilat, yang pada dasarnya rakyat yang sedang menyuapi pemimpinnya, seolah-olah dia bagi-bagi gitu. Padahal yang sebenarnya sebaliknya gitu. Kan malu kita, malu kali kita lihat gambaran yang demikian tuh. Aduh, Masya Allah. Sadarkah hari ini sedang terjadi ucapan Cak Nun tempo hari bahwa pemimpin itu sedang ditawur rakyatnya sendiri. Ya, memang orang itu sedang main presiden-presidenan. Sudah lengser, sudah purna tugas, tapi merasa masih menjadi presiden, sehingga selalu mendatangi kerumunan orang, bagi-bagi uang, mungkin juga masih lempar-lempar kaos, dan kemudian seolah seperti ya masih berkuasa gitu, dengan gimmicknya, dengan gesturnya, dengan bahasa-bahasanya. Mungkin masih ada sisa-sisanya. Ya kita tahu ya, presiden yang sekarang itu kan dibantu oleh presiden kemarin. Tentu ada deal-deal politik di belakangnya. Tapi saya kira era sudah berubah, zaman sudah berubah, tidak bisa lagi cara-cara yang sebelumnya yang dianggap berhasil sekarang dilakukan akan berhasil lagi. Saya kira tidak begitu. Selalu herannya itu nggak punya malu. Ijazah aja nggak jelas, gimana mau jadi negarawan? Oh, bener juga ya. Bener. Setiap Prabowo keluar ngeri, dia bergerak jadi presiden. Ya selalu begitu, betul. Pertama kali Jokowi keluar, Prabowo keluar negeri berapa belas hari, itu 18 hari, kan langsung Jokowi warawiri di Jakarta lagi. Udah tahu Prabowo mau pulang ke Indonesia, kemudian dia pulang ke Solo. Sekarang Prabowo ke Mesir, dia kemudian disorot kamera lagi. Mau jadi presiden lagi kali ya? Ya iyalah, kan dia pengennya 3 periode itu. Ini kebodohan yang dipelihara. Agar kelak, kalau suatu saat entah nyalon apapun, masyarakat yang merasa berutang budi agar milih dia dan keluarga dia. Ya kalaupun gak dia, dia dorong keluarganya tuh kan ada budinya nih. Ini teknik politik balas budi yang sedang dilakukan oleh Jokowi. Sehingga orang merasa ingat, oh saya waktu itu dikasih dari tangannya langsung.
Bukan 20 ribunya, tapi tangannya yang memberi. Kan bisa itu nanti didramatisir oleh para buzzer. Beda pemberian karena ikhlas dengan pemberian sekedar untuk pencitraan. Ikhlas tentu seluruh rakyat diperlakukan sama, semua dibagi uang. Pencitraan yang dibagi cukup beberapa gelintir rakyat. Sisanya tugas buzzer. Menyedihkan. Jika memang peduli dengan rakyat, saat ini beliau pasti sudah menyuarakan ketidaksetujuannya dengan kenaikan PPN. Tapi ya dia yang mengusulkan lagi. Gimana ya? 20 ribu coy. Emang kan dari dulu orang ini suka main raja-rajaan, suka dipuja-puja, disembah-sembah. Sekarang sedang main presiden-presidenan. Yang dilakukan ini membuat rakyat malas. Di mana kenegarawanan seorang mantan presiden? Ya tidak ada memang. Kalau dia punya sikap negarawan, dia akan bicara tentang hal-hal yang bersifat kebangsaan. Dia akan bicara tentang Palestina. Tidak ada ini. Pencitraan yang merusak Islam. Ya ini kan dilakukan ketika dia keluar dari masjid ya. Hanya Jokowi presiden yang bisa bikin APBN tekor sampai 401,8 triliun akhir tahun 2024. Prestasi yang sangat membanggakan bagi yang punya otak terbalik.